Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Saya hamba Allah dari Cirebon, ingin bertanya. Saya seorang pedagang dan terkadang ada pembeli yang berhutang kepada saya, Ustaz. Dan kalau sudah diminta bayarnya itu susah banget. Dan kemudian ketika si penghutang tadi dia membeli lagi ke dagangan saya menaikkan harganya, Ustaz, tapi dengan tidak menaikkan atau tidak mengurangi hutang yang dia minta tadi kepada saya. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hutang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hambanya itu rezekinya berbeda-beda. Ada seseorang yang dikasih cukup sama Gusti Allah, ada tidak, sehingga tidak perlu ngutang. Ada juga orang yang dikasih sama Gusti Allah rezekinya sedikit sehingga sesaat dia harus hutang. Artinya apa? Baik yang punya duit banyak atau yang nggak punya duit itu sama-sama ujian sebenarnya. Yang nggak punya duit ujian dari Gusti Allah karena dengan kekurangannya dia harus mungkin berhutang dan lain sebagainya. Sekaligus yang dikasih harta lebih juga ujian. Kira-kira yang hartanya lebih ini kalau cuma diutangi sedikit dua apa mungkin itu kira-kira legowo nggak kira-kira? Baik. Di saat seseorang dikasih kelebihan sama Gusti Allah, urusan hutang itu adalah harus diselesaikan secara duniawi, urusan duniawi, manusia dengan manusia. Hutang itu harus dibayar, wajib dibayar kalau itu hutang. Urusan manusia dengan manusia harus diselesaikan dengan secara manusia. Tidak bisa diselesaikan dengan Allah, itu nggak bisa. Contoh, orang punya hutang terus tobatnya ke Gusti Allah, ya Allah saya mohon maaf, saya punya utang nggak bisa bayar, jadi semoga dimaafkan saja. Oh tidak bisa, karena urusannya manusia. Kalau urusannya dengan Gusti Allah, ya gampang urusannya sama Gusti Allah. Contoh urusan sholat, tinggalkan sholat, minta ampun kepada Gusti Allah itu haknya Gusti Allah karena hubungannya dengan Gusti Allah. Urusan sholat, urusan puasa, urusan ibadah, urusan kemaksiatan, urusan ini ada berhubungannya dengan Gusti Allah. Tapi kalau urusannya dengan manusia, harus diselesaikan secara manusiawi. Nggak bisa diselesaikan secara, ya Allah saya semoga dilunaskan. Oh tidak bisa. Artinya apa? Wajib dibayar. Baik. Satu kewajiban seorang yang punya yang berhutang untuk membayar. Yang kedua, yang dihutangi tadi dia tinggal memilih. Tinggal memilih dua pilihan. Apakah dia harus mengambil uangnya dengan cara apapun atau mengikhlaskan karena Allah ngasih dia kelebihan. Alhamdulillah, saya dihutangin 1 miliar, contoh. Berarti kan uang saya banyak. Bukankah uang titipan dari Allah? Titipan tidak? Titipan tidak? Ibu lahir ada nggak dibawain sama Gusti Allah STNK atau BPKB atau surat tanah kira-kira? Lahir membawa surat tanah itu ada tidak? Kan tidak ada. Artinya yang nempel ke diri kita saat ini semuanya adalah titipan. Nanti pulang mati juga nggak ada yang dibawa lagi. Kita datang tidak membawa, pulang juga tidak membawa. Yang membawa itu adalah hasilnya yang kita bawa. Fisiknya tidak dibawa, dari hasil dari tanahnya ini yang nanti kita bawa. Tanah ini dipakai apa, ininya begitu yang kita bawa. Baik, rezeki yang tadi yang diberikan sama Gusti Allah, dia punya hak untuk mengingatkan yang punya hutang. Itu juga punya hak. Tapi apa? Tapi juga suatu kemuliaan di saat sang kaya tadi memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang yang punya hutang yang mungkin masih belum bisa bayar. Kemudahan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala paling senang dengan orang yang apa? Orang yang saling mengasihi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling ngasihin orang itu akan dikasihin sama Gusti Allah. 1 miliar yang dipinjamkan sama orang tadi. Bisa nggak kira-kira kalau diambil harta sang kaya sekejap habis semuanya? Bisa tidak? Bisa. Karena Allah aja itu orang dijadikan kaya, uangnya miliar-miliar sehingga harus dipinjam atau mungkin diberikan, bisa. Sehingga apa di sini? Sehingga seandainya pun mau menaikkan, ya boleh-boleh saja.
Dinaikkan harganya yang tadinya 1.000 jadi 2.000, hitung-hitung 1.000-nya bayar utang. Ya boleh-boleh, sah-sah saja. Karena niatnya seperti itu. Jadi kewajiban untuk membayar hutang. Jangankan banyak, sedikit aja kan ditanya sama Gusti Allah. Makanya ketika seseorang nanti diceritakan dalam salah satu hadis, ada seseorang yang akan masuk surga, semua amal-amal yang berhubungan dengan Allah selesai semuanya, baik semuanya, nilainya 100 semuanya. Sholatnya, puasanya, zakat, haji semuanya, pokoknya 100 semuanya. Cuma tertahan gara-gara dinar. Ini orang kenapa nggak masuk surga? Tertahan apa? Oh, punya hutang ya Rasulullah. Hutangnya satu dinar. Ditunggu dulu. Makanya pernah saya sampaikan tentang apa? Tentang hadis warakah itu tentang apa? Manusia nanti ketika di akhirat nanti akan disuruh maju satu persatu. Tulis semuanya ini hamba ini. Oh, itu dulu pernah hutang nggak bayar. Dia tulis. Sama yang pemilik toko tadi contoh, dia pernah hutang beras 5 kilo, sudah 30 tahun nggak bayar-bayar sampai matinya, contoh. Tokonya tadi nanti yang punya toko dikasih tulisan sama lembaran sama Gusti Allah. Sok tulis semua amal-amal orang ini. Oh, nulis saya dihutangin, saya ini, saya tulis semuanya. Nah, nanti ditanya, kira-kira hutang kamu ini mau dibayar apa kira-kira? Mau diikhlaskan kamu dapat pahala? Atau kamu akan tuntut sehingga mengurangi kebaikan-kebaikannya? Ya dikembalikan. Artinya Allah nggak berubah zalim. Dikasih kesempatan nanti untuk meminta. Makanya jangan sampai itu terjadi ke kita meninggal belum selesai urusan apa? Urusan dunia. Makanya kalau orang-orang meninggal kan pasti ada tidak yang berhubungan dengan dunia barangkali belum selesai. Tolong sampaikan ke ahli warisnya. Kan seperti itu. Setiap yang meninggal ada nggak yang pernah dihutangin? Orang ini orang baik tidak, bersaksi tidak, baik-baik semua sampai digotong tuh. Kalau urusannya sudah ada nggak ini yang punya hutang sampaikan ke ahli warisnya untuk diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak diselesaikan nanti berat di akhiratnya. Makanya jangan gampang utang. Bu, utang cabai 1 ya. Utang itu beda dengan Bu minta cabai 1 ya. Oh beda. Kalau ngutang itu wajib dibayar, kalau minta ya dikasih, kalau dikasih ya dikasih, kalau tidak ya tidak. Enakan ngutang apa minta kira-kira? Ya minta saja, Bu, minta duitnya lah. Lu kok minta? Kalau ngutang berat, jadi minta aja yang ringan. Jadi mintalah sama Gusti Allah. Artinya apa di sini? Boleh saja untuk menaik. Tapi apa? Tapi kalau tidak bisa, barangkali belum ada, kasih kesempatan. Saya belum bisa bayar bulan ini, tolong kasih kesempatan lagi. Kenapa? Kasih kesempatan lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai kapan? Ya sampai kamu jadi orang yang mulia di hadapan Allah. Sudahlah kamu gak minta, bebasin saja. Kamu susah, doakan saya sukses. Toh juga gak kamu bayar juga saya tetap sukses kan gitu. Kasih kemudahan. Jadilah orang yang kaya hati. Kaya hati. Jangan hartanya banyak tapi hatinya miskin. Jadi pelit. Itu padahal hatinya banyak. Jadi seperti itulah wallahu alam bishawab.